Hai sahabat Bari. Kembali lagi bersama kami di Manisea Port News edisi bulan Juni tahun 2025. Bersama saya Dila dan rekan saya Diksi akan mengulas berbagai aktivitas dan kabar menarik dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sepanjang bulan Juni 2025. mulai dari kegiatan operasional, kunjungan kerja, hingga partisipasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon di berbagai kegiatan di Provinsi Maluku maupun kegiatan-kegiatan nasional lainnya. Langsung saja, ini dia liputannya. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelabuhan Bapak Jafar Sahubawa. Melalui momentum ini, Kepala Pelabuhan menyampaikan kepada seluruh pegawai PPN Ambon tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu bangsa, dan pedoman dalam bekerja, serta mengabdi kepada masyarakat dan negara. Kepala Pelabuhan Jafar Sahubawa memberikan SK CPNS kepada 3 orang CPNS penempatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon setelah selesai kegiatan Forum Human Capital Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada seluruh calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dibuka dengan arahan langsung dari Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus membuka kegiatan Forum Human Capital. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung visi organisasi dan agenda pembangunan nasional melalui pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selaku Koordinator Eksekutif UPP LPP WPP NRI 715 memaparkan rencana kerja tahunan tahun 2025 dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan. Rapat yang berlangsung secara daring ini turut dihadiri Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dr. Syahril Abdurrauf, Ketua Tim Kerja SDI, perwakilan Pokja, panel ilmiah, panel konsultatif, hingga Kepala UPT dan Dinas Kelautan dari 6 provinsi di wilayah WPP 715. Masing-masing peserta menyampaikan rencana kegiatan tahun 2025. Direktur PSDI berharap rencana kerja ini tersusun rapi dan tepat waktu. Kepala Pelabuhan menutup paparannya dengan ajakan memperkuat sinergi seluruh pihak dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP NRI 715. Sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pelabuhan dan perairan sekitarnya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melalui tim kerja TKPU secara rutin melaksanakan monitoring kualitas lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas pelabuhan berjalan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan serta memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkala guna mendukung upaya pelabuhan dalam menciptakan kawasan perikanan yang berkelanjutan, tertib, dan terjaga kelestariannya. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon terus berkomitmen menjaga kualitas lingkungan kerja dan fasilitas pendukung aktivitas pelabuhan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah pemeliharaan lampu penerangan jalan di area pelabuhan yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan area pelabuhan tetap terang dan aman, khususnya pada malam hari ketika aktivitas perikanan masih berlangsung. Penerangan yang baik sangat penting untuk mendukung keselamatan kerja, memperlancar aktivitas bongkar muat, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa pelabuhan. Pemeliharaan ini dilaksanakan oleh tim TKPU sebagai bagian dari fungsi pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan secara berkelanjutan. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubawa,
secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis, pelatihan sertifikasi jarak jangkau jauh, dan izin komunikasi radio perikanan yang dilaksanakan di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan sertifikasi radio bagi operator kapal nelayan, sehingga mendukung keselamatan pelayaran dan kelancaran komunikasi laut. Program pelatihan ini merupakan hasil sinergi antara Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para operator kapal dapat meningkatkan kompetensi dalam penggunaan perangkat komunikasi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya dan komitmen Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM sektor perikanan tangkap. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Saubawa, secara resmi membuka pertandingan futsal Koral AUP STP Maluku Cup pertama, sebuah kompetisi futsal yang mempertemukan perwakilan UPT KKP, perusahaan perikanan, dan instansi terkait lainnya di wilayah Maluku. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Korps Alumni AUP STP Jakarta, pengurus wilayah Maluku, sebagai wadah untuk membangun semangat kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta mendorong kegiatan positif antar instansi di sektor kelautan dan perikanan. Melalui partisipasi aktif dalam ajang ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon turut mendukung peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas lembaga demi terciptanya ekosistem kerja yang sehat, solid, dan produktif. Dalam rangka memperkuat pengawasan dan meningkatkan mutu pelayanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melakukan inspeksi langsung ke perusahaan pengguna jasa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kerja TKPU untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi serta memastikan proses bisnis berjalan sesuai standar operasional pelabuhan. Inspeksi mencakup dokumen perikanan, pengelolaan logistik, penggunaan fasilitas, pelaporan usaha, hingga aspek keselamatan kerja. Pihak pelabuhan menegaskan pentingnya sinergi dan kepatuhan untuk mendorong pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan prima, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon secara rutin melaksanakan kegiatan kesiabandaran berupa pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penerbitan dokumen persetujuan berlayar atau SPB dan surat keterangan kelaikan penangkapan SKKP guna memastikan aspek keselamatan dan legalitas pelayaran. Tim Syahbandar melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari kondisi fisik kapal, alat navigasi, mesin, hingga dokumen awak kapal. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan operasional kapal yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai regulasi. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melalui tim kerja operasional menghadiri kegiatan Coffee Morning yang diselenggarakan oleh stasiun PSDKP Ambon dengan tema Implementasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau SPKP. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dalam mendukung pengawasan kapal perikanan, khususnya di wilayah perairan Indonesia. Berbagai isu strategi turut dibahas, mulai dari integrasi data kapal, sertifikat PMS, hingga pelaporan posisi kapal secara real time. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam penerapan SPKP dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melalui petugas operasional dan enumerator memberikan pengarahan kepada ABK sebelum melakukan kegiatan pembongkaran ikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur standar operasional untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan, serta mendukung kelancaran pencatatan data
hasil tangkapan secara akurat di lapangan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menerima kunjungan tim ASEA yang diterima langsung oleh Kasubag Umum Moh Nur Cahyadi. Kunjungan tim ASEA ini dalam rangka koordinasi informasi, isu dan dampak operasional dan penggunaan jaring hantu di Kepulauan Arion, serta upaya penanggulangannya, termasuk peranan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon (ASEA) atau Arafura and Timor Sea Ecosystem Action, merupakan program kerjasama regional antar pemerintah Australia, Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Arafura dan Laut Timur. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menyelenggarakan bimbingan teknis sertifikat kecakapan nelayan tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubawa. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti oleh 40 nelayan dari negeri Pasanea dan didukung oleh program GEF 6. Peserta mendapatkan materi teori dan praktik mulai dari dasar pelayaran, operasi penangkapan ikan, hingga keselamatan kerja dan penanganan kecelakaan di laut. Melalui BIMTEK ini, diharapkan nelayan semakin memahami pentingnya keselamatan dan mampu melakukan penangkapan ikan secara berkelanjutan sesuai regulasi yang berlaku. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bapak Rahmat Pambudi bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dalam rangka meninjau langsung aktivitas pendaratan ikan serta fasilitas pengolahan hasil perikanan. Didampingi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan jajaran Pemprov, rombongan mengunjungi unit pengolahan ikan PT Harta Samudra dan menyaksikan proses pendaratan ikan dari kapal pancing ulur. Kunjungan ini turut diisi dengan diskusi terkait Master Plan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon sebagai pelabuhan strategis di kawasan timur Indonesia. Dalam rangka penguatan tata kelola perikanan nasional yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pendataan produksi hasil tangkapan ikan, dilaksanakan kegiatan evaluasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan secara daring. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubawa, bersama jajaran dan beberapa staf terkait turut hadir mengikuti kegiatan ini melalui Zoom. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan perizinan usaha perikanan berjalan sesuai ketentuan, mendukung sistem pendataan nasional, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Jafar Sahubawa, bersama Ketua Tim Kerja Operasional dan tim menerima kunjungan dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan atau PSPM, dalam rangka pendalaman mata kuliah Manajemen Operasional Penangkapan dan Manajemen Usaha Penangkapan Ikan. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke area dermaga, berdialog langsung dengan nelayan aktif, serta observasi ke salah satu unit pengelolaan ikan atau UP Mitra Pelabuhan. Melalui kunjungan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman langsung tentang operasional pelabuhan, dinamika usaha penangkapan ikan, serta proses hulu hilir di sektor perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menerima kunjungan tim KPKNL Ambon dalam rangka survei lapangan terkait penilaian barang milik negara atau BMN di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pengumpulan data dan informasi secara langsung terhadap objek penilaian guna mendukung proses pengelolaan aset negara yang akuntabel dan tepat nilai. Selama kegiatan, tim KPKNL didampingi oleh Ketua Tim Kerja TKPU serta petugas BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan BMN secara tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
dalam rangka mendukung pelaporan lingkungan hidup berbasis digital. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menghadiri kegiatan launching aplikasi Mantap dan bimbingan teknis sistem pelaporan elektronik yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Kegiatan yang berlangsung di kantor DLH Provinsi ini dibuka oleh Kepala Dinas yang menyampaikan bahwa aplikasi Mantap menjadi langkah strategis menuju tata kelola lingkungan yang transparan dan akuntabel. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi sistem ini, serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan lingkungan sesuai regulasi yang berlaku. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat atau SKM sebagai langkah evaluatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Survei dilakukan dengan menjaring pendapat langsung dari pemilik kapal, nelayan, pelaku usaha perikanan, hingga mitra kerja pelabuhan. Hasilnya akan dianalisis untuk mengukur kepuasan dan mengidentifikasi area perbaikan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan pengguna jasa pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon memfasilitasi kegiatan edukasi dan sosialisasi produk Garmin Marine kepada nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan pemahaman nelayan terhadap teknologi navigasi dan alat bantu tangkap modern. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kasubag Umum mewakili Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon setelah diawali sambutan dari perwakilan PT Sinar Eka Selaras dan perkenalan tim Bob Motor. Dalam sambutan pembukaannya, Kasubag Umum menyampaikan bahwa kegiatan ini penting sebagai sarana peningkatan literasi teknologi bagi nelayan agar lebih siap menghadapi tantangan di laut, meningkatkan efisiensi operasi penangkapan, dan mendukung keselamatan nelayan. Diharapkan dengan pemahaman yang baik terhadap teknologi Garmin Marine, nelayan dapat mengoptimalkan hasil tangkapan secara lebih efektif dan aman. Kepala PPN Ambon, Jafar Sahubawa, turut menghadiri kegiatan sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai bentuk dukungan aktif terhadap upaya penguatan sistem pengamanan pelabuhan perikanan. Kegiatan ini menjadi langkah awal menuju penetapan pelabuhan perikanan sebagai objek vital nasional, mengingat peran strategisnya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keamanan sektor kelautan dan perikanan. PLT Dirjen Perikanan Tangkap, Lotaria Latif, menekankan bahwa pelabuhan perikanan merupakan etalase subsektor perikanan tangkap yang memerlukan pengelolaan dengan standar tinggi. Melalui sosialisasi ini, Ditjen Perikanan Tangkap bersama Ditpamop Fit Polri dan LSP Polri mendorong penyusunan regulasi serta sistem manajemen pengamanan yang terintegrasi guna melindungi aset strategis negara dan mendukung implementasi penangkapan ikan terukur. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menerima kunjungan praktikum dari mahasiswa Universitas Darussalam Ambon dalam rangka mata kuliah pengantar alat tangkap dan oseanografi. Kegiatan ini berlangsung di area pelabuhan dan didampingi langsung oleh petugas Kesya Bandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Dalam sesi lapangan ini, para mahasiswa memperoleh penjelasan teknik terkait jenis-jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal perikanan, serta pengenalan kondisi oseanografi perairan Maluku yang berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan ikan. Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dan wawasan praktis sebagai bekal dalam pengembangan ilmu perikanan tangkap di masa mendatang. Itu dia rangkuman kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon selama bulan Juni 2025. Terima kasih sudah menyaksikan Manise Pod News edisi kali ini. Jangan lupa
Terus ikuti informasi seputar Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon di kanal resmi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Manise.